Amin. Baik, Ustaz Ainun, kita lanjutkan kembali ini tablik akbar kita. Moga dilanjutkan. Kita lanjutkan dengan perspektif dari komunikasi publik. Ya. Telah hadir bersama kita ini ada Ustadz Harun Musa, pengasuh Majelis Taklim Bahrul Hikmah. Beliau akan menyampaikan yang kelima ya, perspektif yang kelima dari perspektif komunikasi publik. Saya sapa dulu beliau ini. Assalamualaikum, Ustadz Harun Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin ganteng ya beliau ini. Semangat, Ustadz. Oke, para pemirsa, ini Ustadz Harun sudah hadir dan sehat ya, alhamdulillah. Akan disampaikan keagungan Rasulullah dari perspektif komunikasi publik. Kita simak bersama-sama pemaparan dari Ustadz Harun Musa. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq idhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari suasana Syawal, Rabiul Awal ya. Maaf, suasana Rabiul Awal maksud saya. Di dalam bulan ini ada satu peristiwa penting, yakni kelahiran manusia yang mulia, yakni baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski sebetulnya masih ada juga peristiwa yang cukup bersejarah, yakni hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemudian juga wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi di bulan Rabiul Awal. Hijrahnya itu adalah ditandai atau sebagai titik tolak dakwah Islam secara entitas dalam bentuk daulah Islamiyah yang didirikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meninggalnya baginda Nabi di bulan Rabiul Awal juga bisa menjadi penanda tentang penerusnya sistem kekhalifahan yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, yakni waktu itu diangkatnya Khalifatur Rasul, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah yang pertama, menandai era baru pemerintahan atau daulah Islam dalam bentuk kekhalifahan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh sebetulnya kalau kita menyimak pribadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang lengkap. Allah memang menyiapkan baginda Nabi dari nasab yang terhormat. Ya, nasabnya Nabi adalah nasab yang terhormat dari Qusay bin Kilab, ya, dari suku Fihir, keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam dari suku Jurahum. Dan Qusay bin Kilab ini adalah penguasa Mekah, rajanya Mekah. Dari nasab baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah nasab yang terhormat. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita menyimak sungguh membutuhkan tatabu, membutuhkan kejelian terus menerus ya, istimror bagi kita kalau kita ingin meneladani manusia yang mulia ini. Sebagaimana tadi disampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi tentu orang-orang yang berharap keridha Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di yaumil qiyamah atau di hari akhir, maka hendaklah dia meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kalau saya diberikan satu topik ini ya, jadi untuk mengupas bagaimana ini komunikasi publik baginda Nabi, sungguh istimewa, sangat istimewa. Kalau kita ngomongkan komunikasi secara
global itu ditentukan oleh satu, komunikator, dua, komunikan, siapa yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga adalah pesan atau message ya yang disampaikan. Kemudian ada juga nanti teori tentang media atau channel yang digunakan. Ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh di dalam diri baginda Nabi, komunikasi verbalnya lugas ya, atau dalam istilah teori komunikasi itu audible ya, gampang difahami, mudah didengar ya, mudah difahami. Kemudian dari sisi komunikator ya, baginda Nabi itu memiliki kredibel dan otoritas. Dan ini penting ya. Seorang komunikator, seorang penyampai pesan itu hal yang dilihat pertama kali adalah kredibilitas dia atau otoritas dia. Dan ini adalah basic yang pertama dari cara berkomunikasi Nabi kepada orang lain ya. Ini ditunjukkan Nabi dalam komunikasi tidak hanya verbal tapi juga non verbal, bahkan juga di artefaktual. Artefaktual itu simbol-simbol yang dipilih atau komunikasi simbolik yang dipilih oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau kita belajar sirah, ya, salah satu contoh bahwa Nabi ini adalah kejujuran atau clarity dalam teori komunikasi ini adalah menjadi hal yang utama. Ya, ini sangat ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal kejujuran ini. Dan kejujuran ini bagi baginda Nabi bukan hanya disampaikan secara pesan, tapi juga secara perilaku sehari-hari. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya ambil contoh saja. Salah satu contoh ya, peristiwa saat baginda Nabi berusia 35 tahun. Saat itu mau ada rehab Ka'bah ya, karena ya Ka'bah itu bangunannya kecil, kemudian ada rehab, masih 9 hasta kalau dikisahkan. Kemudian dilakukan rehab. Orang yang menggempur Ka'bah nggak berani awalnya, tapi Al-Walid bin Mughirah mengawali gempur itu untuk kemudian diperbaiki lagi. Maka sampai kepada satu peristiwa meletakkan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Nah, saat Hajar Aswad itu mau diletakkan oleh siapa? Jadi kita mengenal atau kita mungkin pernah mendengar kisah ini, bahwa kisah ini ramai kisah ini. Terjadi pertikaian antar suku. Bahkan pertikaiannya itu bukan waktu yang sedikit, ya, sekitar waktu 4 sampai 5 hari pertentangan itu. Kemudian sesepuh mereka yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah juga diminta untuk saran, apa saran terbaikmu, keputusanmu apa kira-kira. Maka orang yang dianggap paling sepuh, paling bijak di masyarakat Quraisy pada waktu itu memutuskan bahwa kita berunding dan musyawarah, siapa besok yang melewati pintu masjid itu pertama kali, siapapun dia, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dengan hikmah Allah, ya, Allah mengatur semuanya, maka ternyata yang melewati pintu itu adalah As-Sadiq Al-Amin. Mereka menyebut dari jauh siapa yang lewat pintu itu pertama kali, maka dialah yang akan meletakkan Hajar Aswad itu. Ternyata yang lewat adalah As-Sadiq Al-Amin. As-Sadiq Al-Amin itu yang mengucapkan siapa? Orang-orang Quraisy itu menyebut baginda Nabi adalah As-Sadiqul Amin. Orang yang jujur, lagi amanah dan terpercaya. Maka kata baginda Nabi, sungguh komunikasi yang pertama prinsipnya adalah kejujuran. Dan baginda Nabi, ya ini saya mengutipkan satu hadis yang ada di dalam riwayat Imam Muslim, hadis nomor 4721, ya. Baginda Nabi menyebutkan di sana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah.
wa ma yazalur rajulu yasduqa wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ya. Kata baginda Nabi, kalian harus berlaku jujur. Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip komunikasi yang pertama. Ini bukan pencitraan, tapi kejujuran. Ya. Jadi baginda Nabi sebutkan tadi itu seperti itu ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu bisa mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqa wa yataharra as-sidqa. Nah, ini penting ya. Ma yazalu, terus menerus menjaga kejujuran hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga Allah itu akan menuliskan dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya kata baginda Nabi menyampaikan pesan wa iyyakum wal kizbah ya. Fa innal kizbah yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yaghdibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan hendaklah kalian itu menghindari dusta, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, itu akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yaghdibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau orang itu terus-menerus berbuat dusta, maka sungguh Allah akan mencatatnya sebagai pendusta. Siapa saja ini? Rezim lah, penguasa lah, pribadi lah. Kalau sudah dia terus-menerus berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini prinsip yang pertama. Baginda Nabi itu jujur. Ya, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, tentang komunikasi baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menjaga kredibilitas dan otoritas sebagai komunikator. Ya, dan itu penting. Kredibilitas ini dibangun dari integritas. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakan. Nah, ini teladan baginda Nabi kepada kita semua. Jadi ini kredibel dan menjaga otoritas beliau sebagai penyampai pesan. Dan itu telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita ingin meneladani dari sisi aspek ini, dari sumber pesan, komunikator penyampai pesannya, maka otomatis seseorang itu harus menjaga kredibilitas dan otoritasnya sebagai orang yang as-sadiq al-amin tadi itu, yang benar lagi bisa dipercaya. Kemudian, prinsip komunikasi baginda Nabi itu adalah li'izil Islam wal muslimin. Sungguh baginda Nabi itu menjaga prinsip untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Bahasa yang lain, kalau menurut saya, baginda Nabi itu tegas dalam urusan ini. Ya, sangat tegas ya. Misalnya ketika penaklukan Fathu Mekah, jadi Fathu Mekah itu adalah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Ya, ditaklukkan dengan damai. Tadi Ustadz Abu Syifa itu telah menyampaikan tadi, ditaklukkan dengan damai. Tapi damainya itu bukan semata-mata damai, karena baginda Nabi itu telah membawa 10.000 pasukan perang sampai di gerbang Mekah. Kemudian ya Abu Sufyan keluar tadi itu. Kata Abu Sufyan ini ditakut-takuti. Nah, ini komunikasi simbolik baginda Nabi. Ya, komunikasi artefaktual. Kalau kita definisikan sekarang itu simbolik. Simboliknya apa? Baginda Nabi menunjukkan kekuatan. Jadi ketika malam-malam melintas di pasukan, di depan pasukan gerbang Mekah,
ditangkaplah oleh Abbas, paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, yang mau hijrah. Tapi ketika melihat kemah berdiri di depan gerbang Mekah, maka Abbas dibawa oleh Umar bin Khattab menghadap baginda Nabi dan menyatakan keislamannya. Ditanya Abbas mau hijrah. Nah, Abbas mau kembali. Ketika mau kembali melihat Abu Sufyan. Oh, ada Abu Sufyan. Diajaklah Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian diajak ke baginda Nabi. Ringkas cerita begitu. Kemudian banyak dialog dengan baginda Nabi. Salah satu penggalannya disampaikan Ustaz Abu Sifat tadi. Dan kata baginda Nabi, silahkan Abu Sufyan ajak tidur dulu di kemahmu. Ya, wahai Abbas. Jadi Abbas menginap di situ. Besok aja kamu kembali ke Makkah. Pagi-pagi Abu Sufyan itu menyatakan keislamannya di depan baginda Nabi, tapi masih tipis-tipis keimanannya. Kemudian pagi-pagi ditunjukkan defile pasukan. 10.000 pasukan tadi itu defile di hadapannya Abu Sufyan. Ini adalah komunikasi simbolik, ya. Dan baginda Nabi menunjukkan izul Islam wal muslimin. Contoh lagi tentang komunikasi simbolik yang digunakan oleh baginda Nabi adalah ketika peristiwa Umroh Qadha. Umroh Qadha ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Ketika tahun ke-6 Hijriah tadi ada perjanjian Hudaybiyah yang baginda Nabi sudah disebutkan tadi oleh Ustaz Abu Sifat, melakukan negosiasi yang sungguh luar biasa. Ada gencatan senjata selama 10 tahun, ya. Dan Hudaybiyah ini setelah perang Ahzab, setelah perang Khandaq, ya. Kemudian baginda Nabi melakukan salah satu adalah Umroh Qadha. Ketika sampai di Mekah, nggak ada senjata, memang nggak boleh bawa senjata hanya ditaruh di kuda masing-masing, ya. Tidak ada yang bawa senjata masuk Masjidil Haram. Kemudian baginda Nabi mendengar desas-desus bahwa Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir itu menyampaikan bahwa ini orang-orang Muslim ini kena kena penyakit kuning, maka kalian harus larilah ke bukit-bukit, itu menghindar dari mereka. Padahal sebetulnya mereka punya misi agar tidak berinteraksi sama Muslim atau dengan orang Islam. Kalau berinteraksi dikhawatirkan mereka akan memeluk agama Islam. Maka Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi, tawafnya itu, bahu kanannya itu disuruh buka. Dari kain ikhramnya disampirkan di pundak, kemudian bahu kanannya dibuka. Sambil lari-lari kecil untuk tawafnya itu, ya, mengelilingi Ka'bah. Maka mereka menyaksikan, ya, tubuh atau bau-bau sahabat yang ikut umrah itu kekar-kekar. Nah, ini penting ini juga ini simbolik ini, ya. Dan itu menggetarkan musuh. Kekarnya itu saja sudah menakutkan. Oh, kalau seperti ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini nggak mungkin kena penyakit kuning kok sehat begini. Nggak mungkin lah. Ini kekar, ya. Kekarnya itu untuk liizil Islam wal muslimin. Bukan kok kekar terus untuk TP-TP, tebar pesona. Naudzubillah, ini tidak boleh, ya. Kalau hanya tebar-tebar pesona. Tapi adalah untuk turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Ini seperti itu. Ini komunikasi simboliknya, ya. Komunikasi artefaktualnya pakai simbol-simbol seperti itu. Kemudian juga tegas secara verbal, ya. Contoh misalnya tegasnya secara verbal adalah baginda Nabi menyampaikan surat Al-Bayyinah misalnya, ya. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6 misalnya begini. Ini tegasnya baginda Nabi, ya. Misalnya baginda Nabi menyampaikan secara verbal, wahyu Allah disampaikan dengan lugas begitu saja. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini baginda Nabi menyebut mereka dengan kalimat yang lugas, jelas. Bahasa komunikasinya itu audible, ya, mudah difahami, ya. Dan memang begitulah baginda Nabi menyampaikan komunikasinya itu audible, mudah difahami. Bisa dalam bentuk ungkapan kata yang lugas begitu, atau juga bisa bentuk dalam misalnya
numerik, misalnya numerik. Misalnya idza mata ibnu adama in qata amalu illa salasin. Sebut sedekah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ula. Misalnya begitu. Ya. Kemudian alamatul munafik salasah. Nah, misalnya juga begitu, itu numerik. Ya, atau sab'atun yudhilluhumullahu al-yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi. Itu numerik. Gampang difahami. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan dari baginda Nabi secara komunikasi itu sungguh luar biasa. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang menyampaikan atau merangkum teori komunikasi baginda Nabi itu dengan kalimat rich, misalnya rich, R-E, A, ya, C, ya, rich. R-nya adalah respect, E-nya adalah empati, A-nya adalah audible, C-nya adalah clarity, H-nya adalah humble. Nah, itu baginda Nabi. Kalau ada orang yang menyimpulkan atau memberikan kata mudah pada kita semua secara komunikasi bahwa Nabi itu dalam komunikasi secara efektif dengan kalimat rich, respect. Baginda Nabi itu perhatian. Ketika diajak komunikasi itu memperhatikan. Pandangannya penuh, menatap muka audien. Nah, kayak gitu. Nah, itu baginda Nabi SAW. Menjaga kontak mata. Nah, itu baginda Nabi SAW. Kemudian empati. Empati, baginda Nabi berempati. Ketika Khobab bin Al-Ard disiksa. Ya, Khobab ini adalah pandai besi. Disiksa. Besi-besi yang digunakan untuk membuat pedang itu dibakar, dipanaskan, kemudian diletakkan di punggung Khobab bin Al-Ard ini mengeluh kepada baginda Nabi, minta doa. Ketika waktu itu baginda Nabi duduk di burdahnya, di atas burdahnya di tepi Ka'bah, sungguh baginda Nabi minta didoakan itu Khobab ini. Wahai baginda Rasul, hendaknya apakah engkau tidak berdoa untuk kami yang senantiasa menderita ini? Sungguh luar biasa, ikhwan. Sungguh baginda Nabi malah memberikan kisah itu. Dulu ada orang yang disisir rambutnya, sampai mengelupas kulit kepalanya, digergaji tubuhnya. Ini adalah memberikan hiburan, berempati atas penderitaan. Ya, kemudian rich tadi itu ya, jadi R-nya adalah respect, E-nya adalah empati, kemudian A-nya adalah audible. Audible itu memilih diksi atau kata yang mudah difahami, jelas, ya. Itu namanya audible. Kemudian clarity. Clarity adalah clear, jujur. Dan Nabi itu menyampaikan apa adanya, transparan. Ya, bahkan sampai transparannya, baginda Nabi itu menyampaikan, ditegur oleh Allah pun disampaikan kepada sahabatnya. Misalnya kisah Abasa wa Tawalla. Misalnya begitu ya. Walaupun itu ditegur oleh Allah, tetap disampaikan, nggak ditutup-tutupi. Ya, kisah tawanan perang Badar, ya, pendapat Umar, pendapat baginda Nabi dan Abu Bakar, Rasulullah lebih cenderung untuk mengampuni dengan uang tebusan, tapi Umar enggak. Pilihkan di antara mereka tawanan itu yang kerabatnya paling dekat dengan aku, kata Umar. Maka aku akan penggal kepalanya. Itu sahabat Umar. Tapi baginda Nabi cenderung pendapatnya Abu Bakar, ya. Maka turunlah ayat yang memilih cenderung pendapatnya Umar bin Khattab tentang tawaran perang itu, dan baginda Nabi sama Abu Bakar subuh harinya ditemukan menangis di Masjid Nabawi. Ketika Umar melihat kedua orang sahabat mulia itu menangis, mengapa engkau menangis, wahai Umar? Allah ternyata memilih pendapatmu, lebih memilih pendapatmu, wahai Umar. Allah memilih pendapatmu. Ini adalah clarity, ya. Walaupun Rasul itu mendapatkan teguran juga disampaikan. Dan tentu yang terakhir Rasulullah ini humble, ya. Humble, rendah hati, layin, kolnya layin, lembut. Ruhama ubainahum Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama ubainahum. Nah, ruhamanya ini ditunjukkan oleh baginda Nabi dengan lembut. Namun sesama kepada orang kafir, kepada orang musyrik, tadi itu Rasulullah tegas, ya. Asyidda 'alal kuffar, tadi itu innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul
bariyah. Nah, disebut seperti itu. Jadi terhadap kemusyrikan, terhadap kekafiran atau kekufuran, Rasulullah itu tegas. Salah satu ketegasannya adalah itu ditunjukkan dengan komunikasinya simbolik. Rasulullah menghukum seluruh suku yang terlibat di dalam perang Ahzab. Karena sudah perjanjian damai di tahun ke-6 Hijriah dengan perjanjian Hudaybiyah sama Quraisy, maka Rasulullah menghukum setiap orang atau suku yang terlibat di dalam perang Ahzab. Maka Rasulullah melakukan misi-misi syariah, pasukan-pasukan kecil untuk menghukum suku-suku itu. Ada Bani Mustalik, ya kan? Sampai ke perang Khaybar. Ini ketegasan baginda Nabi. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai insan yang berupaya meneladani perilaku baginda Nabi, ya lembutnya kita tempatkan di mana lembutnya itu kita berikan, atau kita bersikap lembut saat apa, juga bersikap tegas itu juga saat kapan, maka itulah baginda Nabi mengejarkan kepada kita. Jadi tidak semuanya itu bersikaplah lembut meskipun terhadap musuh-musuh kalian. Enggak begitu. Kalau dalam tawanan perang, lembut. Karena memang sudah takluk, sudah ditawan. Tapi kalau dalam musuh, enggak ada begitu. Ya, di perang Khaybar ada salah satu contoh nih, perang Khaybar. Ada orang Yahudi namanya Marhab. Marhab ini pasukan yang setara seperti 1.000 orang. Ya, kekuatannya itu. Baginda Nabi meminta, wahai Ali, itu bagianmu. Ya, Sayyidina Ali. Ya, kata Sayyidina Ali, wahai orang muslim, aku itu Marhab, benteng-benteng ini tahu bahwa saya ini Marhab, begitu. Kata Ali, aku adalah sebagai singa jantan, gitu. Begitu Sayyidina Ali bersair di depan Marhab, dan Marhab terbunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah ajaran dari baginda Nabi. Kapan kita lembut, kapan kita tegas, dan baginda Nabi tadi menyampaikan bahwa secara artefaktual, secara simbolik, baginda Nabi itu menunjukkan bahwa sikap yang tegas, izzah Islam dijaga, jalannya tegak, ya, meskipun kalau sesama Muslim murah senyum, begitu ya. Kekuatan kaum muslimin itu turhibu nabi aduwallah wa aduwakum. Oleh karenanya kita tidak boleh ya meneladani dari si lembut sikap, tapi juga tegas. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan secara fisik juga kita berikhtiar agar fisik kita ini juga fisik yang kuat gitu. Bukan kok sedikit-sedikit sakit gitu ya. Kata temannya ditanya, kamu itu Ustaz, bisa dipersingkat sedikit Ustaz? Kamu ini kok sakit-sakit aja? Enggak Ustaz, saya ini sakitnya cuma satu. Apa sakitmu? Sakit-sakitan. Gitu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjaga perteladan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Harun Musa ya, bagaimana Rasulullah SAW dalam perspektif komunikasi publik, Masya Allah, luar biasa. Baik.